Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang tahapan seleksi P3K hingga nanti penempatan. Nah, untuk itu mari sama-sama kita cek. Adapun isu utama yang saya angkat pada pembahasan kita kali ini adalah kebijakan seleksi P3K, kemudian respon Pemda terhadap seleksi ini, teknis pendaftaran, dan risiko ujian perbaikan, serta rencana penempatan ke depan. Nah, dasar hukum yang kita pergunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 Tahun 2020, kemudian Perpres Nomor 38 Tahun 2020, Perpres Nomor 98 Tahun 2020, serta Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019. Dan yang menjadi pertimbangan kita di sini adalah formasi 1 juta guru, kemudian jumlah guru honorer GTT dan GTY, serta jumlah sekolah untuk tahun 2020 ini. Adanya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pemerintah mengundang pihak swasta untuk mengelola pemerintahan. Jadi dalam hal ini turut mengelola pemerintahan. Nah, maka lahirlah istilah P3K yang pertama sekali dibuka tahun 2019 yang meluluskan sekitar 50.000 pegawai di beberapa Pemda. Dalam hal ini, hak dan kewajiban sama dengan PNS, hanya tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang sebenarnya menjadi tujuan utama ya. Kebanyakan rekan-rekan kita yang lebih memilih ikut ujian CPNS, karena pada posisi sekarang barangkali tidak menjadi PNS pun tidak masalah bagi kita, hanya saja nanti di hari tua kita yang perlu kita pikirkan. Nah, rendahnya minat Pemda mengajukan formasi membuat sistem rekrutmen dan pendanaan diperbaiki di tahun 2021 ini oleh Kemendikbud berkoordinasi dengan kementerian yang lain, sehingga dibukalah formasi 1 juta guru tanpa perangkingan. Dalam hal ini guru hanya perlu mencapai KCM, kriteria capaian minimum atau nilai batas ambang untuk menjadi P3K. Dalam hal ini, peluang ini diberi kesempatan kepada seluruh guru honorer dan kepada pelamar umum yang belum terdaftar di Dapodik. Namun, hingga Minggu ke-4 November ini, jumlah formasi yang sudah diajukan Pemda masih sekitar 174.000 formasi. Dalam launching pengumuman rencana seleksi P3K kemarin, Kemendikbud bahkan kembali mengundang Pemda sebanyak 3 kali kesempatan. Ya, ini menunjukkan bahwa sebagian Pemda masih kurang optimis terhadap kebijakan ini. Agar pemerintah bisa mencapai target ini, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sangat penting karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang kita dapatkan itu baru sekitar 200.000. Padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu, sampai dengan 1 juta. Jadinya masih ada gap, masih ada yang harus kita tutupi, perbedaan antara formasi yang sudah diterima sama jumlah yang seharusnya ada. Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya, ya. Karena kalau lolos tes P3K ini, anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan, tidak perlu khawatir. Jadi ini perbedaannya dari yang dulu. Dulu formasi itu terbatas, di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya. Juga dari sisi daerah, kami harap sekali lagi bahwa setiap pemerintah daerah mengajukan formasi sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kebutuhannya yang benar. Karena anggaran, kalaupun lulus seleksi, akan sudah dijamin oleh pemerintah pusat. Dalam proses ini, pemerintah mendorong ibu kepala daerah serta jajarannya untuk tidak perlu ragu untuk segera mengajukan formasi kepada pemerintah pusat. Dengan seleksi melalui jalur P3K ini, maka sebenarnya usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yaitu kalau guru itu
kira-kira 59 tahun. Sampai dengan saat ini kita sebenarnya sudah membuka formasi untuk 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten kota, dan 89 kota. Nah, kemudian atas dasar saat ini, maka pengajuan usulan formasi guru P3K akan diperpanjang sampai dengan sampai dengan 31 Desember tahun 2020 melalui aplikasi informasi Kementerian PAN dan RB. Oleh karenanya, pada kesempatan itu Kemendikbud mengundang Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya sebanyak 3 kali kesempatan. Seharusnya program ini menjadi kabar baik untuk semua Pemda dalam hal penyelesaian masalah guru GTT. Namun kalau kita lihat dari awal, sejak adanya Undang-Undang ASN tahun 2014, realisasinya baru di bulan Juli tahun 2019 ya. Di bulan Juli ini Kemendikbud, Kemenpan, Kemendagri, BKN dan Pemda gelar rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer. Tepatnya ini kemarin di Hotel Bidakara. Disitulah Kemendikbud memaparkan rencana 5 tahun ke depan dan kesepakatan untuk seluruh kementerian bersama Pemda bahwa untuk penerimaan guru akan dilaksanakan melalui seleksi P3K. Lalu dibukalah seleksi P3K dengan formasi yang diajukan hanya beberapa Pemda. Nah, oleh karenanya di tahun 2009 diadakan seleksi penerimaan P3K yang sampai sekarang sudah dinyatakan lulus namun belum menerima SK NIP ya sebagai P3K. Nah, sehingga dalam hal ini ada kemungkinan Pemda tidak akan mengajukan formasi di tahun 2021 ini dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah apabila Bapak Ibu guru honorer mengikuti seleksi ini dan ternyata Bapak Ibu tidak lulus dalam 3 kali kesempatan, maka pupuslah harapan untuk menjadi pegawai pemerintah. Dalam hal ini tidak dimungkinkan lagi mengikuti seleksi P3K di tahapan berikutnya, bahkan tidak memungkinkan mengikuti ujian CPNS karena sudah memiliki umur di atas batas. Nah, sehingga ke depan tentu saja tidak akan ada lagi harapan bahwa pemerintah akan memperhatikan nantinya. Nah, sehingga dalam realisasinya nanti guru GTT yang berdomisili pada Pemda yang tidak membuka formasi ya hanya dimungkinkan mencoba formasi di Pemda terdekat. Inilah solusinya apabila Pemda tempat tinggal domisili tidak membuka seleksi. Dan sesuai dengan peraturan BKN nomor 1, kepanitiaan seleksi P3K ini adalah Pemda masing-masing yang tetap berkoordinasi dengan BKN pusat untuk tahapan seleksinya. Lalu, bagaimana teknis pendaftaran seleksi P3K di daerah yang membuka formasi? Nah, tentu saja dalam hal ini pelamar menyelesaikan perpal melalui akun Info GTK dan dilanjutkan ke akun SSCN untuk melengkapi pendaftaran sekaligus juga mencetak kartu pendaftaran. Pemda membuka jumlah formasi yang selanjutnya diuraikan ke dalam jurusan, diuraikan ke dalam lokasi penempatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BKN ya di tahun 2019. Nah, dalam hal ini sekali lagi ada kemungkinan Pemda tetap tidak akan mengajukan formasi di tahun 2021 ini. Setelah Pemda membuka formasi, maka pelamar tentunya mengisi formasi memilih jurusan di akun SCCN. Selanjutnya, hasil cetak dari SCCN akan diserahkan ke panitia daerah untuk ditetapkan sebagai peserta seleksi P3K di tahun 2021. Dan ujian seleksi akan dilaksanakan di daerah tempat mengajukan lamaran sama seperti ujian CPNS berbasis chat. Lalu kemudian kita juga mau tinjau apa risiko ujian perbaikan. Nah, kalau kita bandingkan jumlah formasi yang dibuka oleh pemerintah adalah 1 juta formasi dengan jumlah guru GTT dan GTY yang dapat mengikuti seleksi adalah
847.973 tambah GTI 668.099. Jadi totalnya ini sudah mencapai sekitar 1.500.000 guru ditambah pelamar umum, sehingga diperkirakan pelamar seluruhnya nanti ya berkisar di antara 1.800.000 sampai 2 juta. Nah, dalam hal ini berarti peluangnya adalah 1:2 itu ya. Ditampung 1 juta formasi secara nasional memang sangat besar ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah sekolah sekitar 217.586, ini memang menyangkut tingkat SMA, SMP, SD serta TK PAUD, maka sebenarnya rata formasi yang dibuka per sekolah itu hanya sekitar 5, lumayan memang ya, 5 guru per sekolah. Nah, oleh karenanya pelamar bisa saja bertumpuk pada suatu daerah melebihi kuota yang dibuka. Nah, ini yang menjadi beresiko. Kalau banyak pelamar bertumpuk pada suatu daerah, maka daerah tersebut berpeluang ya hanya melakukan seleksi P3K ini melalui 1 kali tes. Oleh karenanya, peserta yang tidak lulus di Pemda yang pesertanya bertumpuk tadi tetap bisa mengikuti ujian perbaikan, namun tidak memungkinkan ditempatkan di Pemda yang diinginkan tadi karena sudah terpenuhi. Oleh karenanya harus rela ditempatkan pada daerah yang membutuhkan. Nah, dalam hal ini bila ada suatu Pemda melalui 1 kali seleksi ya, kuota yang dibuka terpenuhi, jika peserta yang lulus melebihi formasi Pemda, maka Pemda berpeluang ya untuk memilih untuk ditetapkan sebagai P3K di daerah masing-masing. Nah, P3K yang lulus dan ditetapkan sebagai pegawai dalam hal ini akan ditempatkan di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemda. Inilah barangkali alur ya penerimaan seleksi P3K di tahun 2021 ini. Nah, oleh karenanya kembali kepada pribadi kita masing-masing agar tentunya peluang yang ada di depan mata ini mampu kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita berhitung kemungkinan di wilayah mana kita memilih formasinya, kemudian resiko apa yang harus kita hadapi apabila kita memutuskan di tempat tersebut. Nah, barangkali ini tinjauan kita tentang seleksi penerimaan P3K di tahun 2021 ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.